Halo teman-teman, kembali lagi di another tutorial. Kali ini aku mau nunjukin tutorial untuk pengolahan data hasil karakterisasi magnet. Jadi untuk pengolahan data kali ini kita akan pakai Excel. Kita akan buat sebuah Excelet. Jadi Excelet itu intinya seperti sebuah sistem yang kita buat di Excel biar kita bisa otomatis menghitung data-data yang kita dapat dari hasil karakterisasinya, hasil analisisnya, kita masukkan ke si Excelet-nya yang telah kita atur sedemikian rupa rumus-rumusnya sehingga nanti bisa otomatis dihitung dan kita bisa dapat secara langsung parameter-parameter atau nilai-nilai yang kita inginkan. Oke, jadi yang pertama kali itu harus dibuat adalah template-nya. Yang aku buat adalah seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Sebetulnya nggak ada template baku, jadi teman-teman bisa kreativitaskan sesuai dengan inginnya teman-teman. Tapi aku lebih enak untuk seperti ini template-nya. Jadi pertama ini aku bagi menjadi dua ya. Ini adalah tabel yang berisi parameter-parameter yang bisa kita dapat dari hasil karakterisasinya. Nah, kalau yang ini adalah tabel dari parameter-parameter yang nanti kita perlu hitung atau nanti kita perlu masukkan rumus. Jadi, kalau teman-teman udah punya template-nya, kita langsung aja kita bikin dulu perumusan-perumusannya. Nanti setelah kita sudah bikin rumusnya, kita akan coba masukkan data yang kita dapat dari hasil karakterisasi sehingga kita bisa lihat apakah Excelet-nya berhasil dibuat atau tidak. Oke, jadi untuk di Excelet ini data yang bisa kita dapat langsung dari hasil karakterisasi itu hanya yang ini, si balance, suhu, massa tabung kosong, RO-nya, tinggi sampel dalam tabung, R, massa tabung plus sampel, dan massa molarnya. Nanti massa molarnya sesuai dengan senyawa yang kita uji. Jadi teman-teman harus tahu dulu senyawa apa sih yang nanti bakal kita hitung di Excelet ini agar kita udah tahu juga gitu massa molarnya berapa. Oke, jadi kalau misalnya untuk di tabel pertama ini yang perlu dipakai rumus hanya di yang massa sampel ini, karena tadi di hasil karakterisasinya itu kita tahunya itu tidak langsung massa sampelnya, tapi yang kita tahu adalah massa tabung kosong tempat sampelnya nanti dimasukin dan massa tabung plus sampel. Jadi untuk tahu massa sampel kita bisa atur dengan rumus yaitu hasil dari massa tabung plus sampel dikurangi dengan massa tabung kosong. Jadi kita tinggal kurangi sama dengan kita klik aja sel yang massa tabung sampel, nanti nilainya yang kita dapatnya di sini ya dikurangi dengan massa tabung nilai untuk nanti massa tabung kosong. Tinggal di enter aja. Ini masih 0 karena belum ada data yang kita masukkan. Untuk nilai konversi, jadi nanti itu untuk perhitungan selanjutnya nih, untuk di tabel ini kita akan pakai nilai-nilai atau angka-angka di kolom nilai konversi karena ada beberapa dari nilai yang terukur itu harus dirubah satuannya. Jadi kita harus konversi terlebih dahulu. Untuk si balance tidak ada yang dirubah, tidak ada yang dikonversi, jadi kita bisa langsung aja biar nanti kita kan untuk di nilai terukur ini yang kita akan masukkan data ya. Ini nilai konversi biar otomatis, jadi kita sama dengan kita langsung klik aja kotak sel yang nanti kita masukkan data dari hasil karakterisasinya. Jadi langsung saja tidak tanpa tambahan apapun karena tidak dilakukan konversi untuk nilai si balance ini. Untuk suhu karena yang nanti diketahuinya itu dalam derajat Celcius, sementara untuk perhitungan itu kita butuh dalam Kelvin. Jadi kita masukkan rumus juga, yaitu nanti nilai yang terukur yang di dalam derajat Celcius kita tambah dengan 273,15 agar menjadi Kelvin nantinya. Untuk massa tabung kosong tidak ada perubahan, jadi kita langsung aja sama dengan dan klik atau select sel kolom nilai dari massa tabung kosongnya. Untuk RO juga sama, tidak akan ada konversi
Nah, untuk tinggi sampel dalam tabung ini nanti diketahuinya dalam milimeter, sementara yang kita butuh itu satuannya harus dalam sentimeter. Jadi kita konversi terlebih dahulu, yaitu sama dengan kita klik sel atau select cell yang nanti diisi nilai tinggi sampelnya dan dibagi dengan 10. Untuk R tidak ada perubahan, untuk massa tabung juga tidak ada perubahan, untuk massa molar juga tidak ada perubahan, dan untuk massa sampel juga nanti tidak ada perubahan. Oke, nah sekarang ini udah selesai. Kita sekarang untuk ke parameter yang kita butuh atau nilai-nilai yang kita inginkan dari hasil perhitungan. Nah, rumus-rumus yang digunakan adalah ini. Ada XG atau kerentanan massa magnet, terus ada XM atau kerentanan magnet molar, terus ada XA kerentanan magnetik yang dikoreksi, dan ada μF yaitu momen magnet efektif. Nah, kita ini teman-teman bisa lihat sendiri ya satuan-satuan yang digunakannya di sini. Nah, kita akan masukkan rumus-rumus yang digunakan ini ke dalam sel nilai ini. Jadi nanti ketika kita masukkan data-data dari hasil analisisnya, itu nanti bisa langsung keluar si nilai-nilai ini. Untuk XG kita masukkan dulu, yaitu C-nya itu C balance-nya, L-nya itu ada tinggi sampel dalam tabung, R-nya nilai R, R0-nya nilai R0, M-nya itu ada massa sampelnya, dan dikali 10⁻⁹. Dan yang teman-teman perlu perhatiin, yang kita pakai adalah dari data nilai konversi ini. Nah, untuk itu kita langsung masukin aja rumusnya. Kita pakaikan kurung dulu karena ini kan dalam bentuk dibagi ya, bentuk dibagi per gitu. Jadi untuk yang atas kita pakaikan kurung dulu. Nilai C kita langsung select aja sel C balance yang dinilai konversi dikali dengan nilai L atau tinggi sampel dalam tabung, kita select juga. Nah, dikali lagi, ini ada dalam kurung lagi, dikali nilai dengan nilai R, dikurangi dengan R0. Nah, ini tutup kurungnya 2 kali ya, karena ini tutup kurung untuk yang R kurangi R0, ini tutup kurung untuk yang keseluruhan data yang di atas. Terus kita bagi ya, garis miring, terus kita kurung lagi, buka kurung lagi, karena untuk yang di bawah dibagi dengan massa sampel, kita select yang ini, sel yang massa sampel, dikali kita pakai bintang 10⁻⁹, dan kita tutup kurung, kita enter aja. Nah, ini nggak apa-apa ya, karena ini hasilnya pasti kayak gini karena kita belum masukkan data. Untuk XM itu kita pakai, XM itu adalah kerentanan magnetik molar. Yang kita pakai adalah nilai dari massa molar dan nilai XG yang udah dihitung sebelumnya. Jadi kita sama dengan dulu, sama kita select sel yang berisi nilai dari massa molar yang di sini dikali dengan nilai XG-nya. Jadi kita select klik sel nilai dari XG-nya, lalu enter. Nah, untuk XA, jadi XA ini sebetulnya adalah konstanta koreksi diamagnetik atau konstanta Pascal. Jadi ini tuh bergantung terhadap unsur-unsur atau ion-ion atau ligan-ligan yang ada di senyawanya. Nah, untuk itu sebetulnya selain kita punya template Excel ini, kita juga harus punya database dari Pascal constant. Nah, ini udah aku tulisin, ini sumbernya dari ini ya, BNGA dan BDJF, Diamagnetic Correction and Pascal Constant. Ini dari beberapa ion, kation, anion, dan juga beberapa ligan dan nilainya. Jadi yang perlu teman-teman punya itu di database Pascal Constant itu pertama yang nama-nama dari ion atau ligannya, dan juga dari nilai dari Pascal Constant atau koreksi diamagnetiknya. Nah, jadi kita akan buat si Excel ini bakalan otomatis untuk kalau misalnya kita keluarkan
keluarkan keyword untuk misalnya ada senyawa, ada ion Fe-nya, kita tulis Fe di sini, nanti nilainya langsung muncul gitu ya, tanpa perlu kita copy paste lagi gitu. Nah, caranya adalah pertama kita akan buat semacam drop down, jadi kita bisa pilih dari list seperti itu ya. Nanti teman-teman harus bikin database atau masukkan database Pascal Constant ini di sheet yang terpisah ya. Jadi tinggal tambah new sheet. Nah, ini masukin di sini ya, bisa database-nya. Ini aku udah masukin ya. Kita lihat aja lagi. Nah, jadi pertama untuk bikin drop down-nya dulu kita, nah ini sengaja ya. Ini karena kan karena tadi per unsur ya. Jadi karena per unsur, nanti dimana dari unsur-unsur itu tuh kita bakal dapetin total dari si koreksi diamagnetik itu. Jadi ini sama aku dipisah-pisahin dulu. Ini ada untuk 4 unsur, sebetulnya bebas ya, mau sampai 5 pun boleh. Tapi aku bikin aja dulu untuk 4 ion atau kation atau ligan. Nah, kita klik aja dulu di salah satunya, di yang untuk ion atau ligannya. Terus klik ke tab data, lalu ke data validation, lalu untuk di yang low ini teman-teman rubah jadi list. Nah, ininya dicek ya, ignore blank and initial drop down-nya. Terus untuk source-nya, nah langsung kita pindahkan ke sheet yang berikutnya dan kita select aja untuk di namanya aja. Untuk di namanya aja, langsung dari pertama namanya tanpa headernya ya, tanpa judulnya. Kita langsung select sampai ke bawah khusus untuk namanya aja. Jadi langsung aja Ctrl Shift panah ke bawah. Nah, udah, ini udah dikunci ya. Oke aja. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin kalau misalnya teman-teman klik selnya, ini ada panah drop down gitu ke bawah. Ini bisa kita pilih langsung ya. Jadi bisa kita pilih-pilih namanya. Nah, ini biar semuanya juga ada drop down-nya, jadi kita tinggal tarik ke kiri biar semuanya sama ada drop down-nya. Nah, ini udah. Nah, itu kan ada ya, ada si drop down-nya. Nah, sekarang untuk dinilai persatuan ini, jadi kan niat kita itu misalnya nih, kita keluarin Ag1, nanti itu dinilai persatuan si ionnya ini muncul si konstanta atau koreksi diamagnetiknya itu, atau si Pascal konstannya itu. Caranya gimana? Kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi kita sama dengan dulu dan rumus VLOOKUP. Kita tulisin rumusnya VLOOKUP, buka kurung. Nah, untuk lookup value-nya kita klik si tab cell yang nama ini, jadi keywordnya ini ya, ini kan jadi keywordnya ya. Kita klik cell ini, terus koma. Nah, ini table array itu adalah database yang akan kita pakai, itu database yang ini. Kita langsung aja pindah aja, dan kita select semua termasuk keyword dan nilainya. Hanya keyword dan nilainya aja, jadi headernya jangan dibawa ya. Jadi kita select aja dulu ini, terus kita select juga yang bawah, yang pinggir maksudnya, dan langsung aja ke bawah dengan Ctrl Shift panah bawah. Dan jangan lupa ini table array ini harus dikunci. Caranya Fn F4. Nah, ini udah dikunci ya, udah ada tanda dolar kayak gini. Terus kita koma. Nah, untuk call index number-nya itu kita klik angka 2. Maksudnya apa? Tadi kan kita keywordnya ini ya. Kita keywordnya ini. Kalau misalnya kita ingin ngeluarin keyword atau nama dari ion atau ligan yang ini, kita inginnya yang keluar itu adalah nilainya yang sebelah sini. Yang mana itu tuh adalah kolom kedua dari si keyword gitu. Karena kan keyword dihitungnya kolom ke-1, jadi untuk nilai ini adalah kolom kedua. Jadi kita tulisnya angka 2. Dan koma lagi. Nah, untuk range-nya karena kita ingin pas tepat banget nilainya segitu, jadi kita pilih yang false. Langsung tutup kurung dan enter. Nah, lihat teman-teman, misalnya ya, aku rubah Ag ini menjadi AS. Nah, ini keluar nilainya langsung 9. Ini sama kan ya, AS 9. Jadi kita nggak perlu bolak-balik, kita tinggal pilih aja dari drop down ini. Atau misalnya mau ditulis aja karena drop down-nya terlalu banyak misalnya. Bisa teman-teman tinggal tulis aja
Jadi misalnya aku hapus dulu ya. Nah, tinggal ketik aja langsung tanpa perlu dari drop down. Misalnya AG1. Nah, ini juga sama bisa. Tapi asalkan kalau mau diketik, teman-teman harus tahu keywordnya. Jadi harus sama. Jangan sampai misalnya kita mau AG nih, tapi kita harusnya AG aja. Nah, ini kan nggak ada ya, karena memang di database itu tidak ada AG, adanya AG1 gitu. Nah, ini untuk yang di nilai persatuan ini, yang tadi pakai rumus VLOOKUP, kita tinggal langsung aja tarik ke pinggir agar sama semua ini. Bisa langsung muncul. Nih misalnya ya, untuk di yang kolom kedua kita keluarin AS5, nah langsung bisa. Atau kita keluarin AS04 juga langsung bisa. Ini misalnya kita keluarin apalagi ya, misalnya W nih, nah langsung bisa seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu, lihat aja dulu biar nanti bisa kelihatan berhasil atau tidaknya Excel-nya. Nah, untuk jumlah ion atau ligannya ini nanti bisa langsung kita masukin aja datanya sesuai dengan kita lihat dari formula atau rumus si senyawanya. Untuk total per ion atau ligannya, yaitu maksudnya adalah total nilai, karena kan nilai persatuan unsur, nilai persatuan ion atau ligannya. Sementara misalnya di si senyawa itu jumlah ion Fe misalnya itu adanya 2, berarti harus kita kalikan 2 atau dikalikan sejumlah ion atau ligan yang ada di dalam senyawa itu. Jadi kita pakai rumusnya adalah sama dengan nilai persatuan, kita klik aja sel dari si nilai persatuan ini dikalikan dengan jumlah ion per ligannya. Langsung di enter aja, dan ini kita bisa tarik aja langsung ke pinggir biar langsung otomatis. Nah, oke. Nah, untuk di total ini adalah kita jumlahkan semua dari total per ion ligan ini. Jadi langsung aja pakai rumus sum. Sama dengan kita langsung klik yang pertama ini, shift ya, sampai yang ujung pinggir ini. Tutup kurung, enter. Nah, ini total konversi, maksudnya apa? Jadi di total ini, si satuannya teman-teman bisa lihat itu masih dalam satuan 10 pangkat negatif 6. Sementara yang kita butuh 10 pangkat negatif 6-nya ini tidak ada gitu. Jadi untuk total konversi sebenarnya itu tinggal aja sama dengan dari nilai total yang tadi itu dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Negatif 6, maaf, biar 10 pangkat negatif 6 yang gak ada dan satuannya itu ya kita dapetin tidak ada 10 pangkat negatif 6 nya, dan nanti tinggal enter. Nah, untuk XA atau XA itu adalah kerentanan magnetik yang terkoreksi ya. Nah, kita masukin rumusnya, yaitu dari nilai XM dikurangi dengan total dari XA, dimana si XA-nya itu tadi ya konstanta koreksinya itu yang sudah kita konversi, jadi nggak ada 10 pangkat negatif 6 nya. Kita langsung aja ke sel dari si XA ini sama dengan nilai XM nya, kita klik ya, nanti di kolom si XM ini dikurangi dengan total konversi yang XA ini, X alpha ya, terus enter aja. Nah, terus selanjutnya untuk mu F atau momen magnetik efektif, kita pakai rumus ini, yaitu 2,828 dikali akar pangkat 2 dari XA, yaitu tadi kerentanan magnetik yang sudah dikonversi dikalikan dengan suhu, dimana suhunya adalah harus dalam Kelvin. Nah, ini ya udah yang kita konversi ini. Kita langsung masukkan saja, itu sama dengan 2,828. Nah, kita kali pakai bintang dulu. Nah, untuk akar pangkat 2 kita bisa pakai formula square root, jadi SQRT. Kita buka kurung, kita masukin sel XA yang ini dikali dengan sel yang suhu yang sudah dalam Kelvin. Kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk estimasi terakhir ya, untuk estimasi jumlah elektron tidak berpasangan, ini itu sebetulnya didapat dari hasil momen magnetik efektif. Jadi nanti kan momen magnetik efektif itu dalam Bohr magneton ya, dia itu nunjukin berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan yang ada
di dalam senyawanya. Nah, sebetulnya untuk estimasinya ini kita itu tinggal melakukan pembulatan ke bawah, karena nanti hasil dari si momen magnetik itu hasilnya itu ada koma di belakangnya. Jadi kita ingin dapat bilangan bulatnya tanpa ada angka di belakang komanya untuk mengestimasi jumlah elektron yang tidak berpasangan yang ada di dalam senyawa. Jadi kita bisa pakai rumus pembulatan ke bawah, yaitu round down, dan kita langsung klik aja, karena tadi ya sudah aku bilang kalau misalnya estimasi jumlah elektron tidak berpasangan itu didapat dari nilai momen magnetik yang dibulatkan ke bawah. Jadi kita klik aja sel dari si momen magnetik ini, lalu koma. Untuk 6 digitnya tadi karena kita inginnya dapat bilangan bulat tanpa ada angka di belakang koma, jadi untuk 6 digitnya kita tuliskan 0 karena kita nggak mau ada angka di belakang koma. Terus tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah Excelet yang sudah kita masuk-masukkan rumusnya. Selanjutnya kita akan coba apakah Excelet yang kita telah buat ini berhasil dengan memasukkan data-data dari hasil karakterisasi. Aku akan munculkan dulu datanya. Nah, ini adalah salah satu data hasil karakterisasi magnet dari senyawa FAS atau ferrous ammonium sulfat. Jadi kita tulis dulu ya, misalnya nama senyawanya adalah FAS atau formulanya itu adalah FeNH4 2 kali SO4 2 kali heksahidrat ya, 6H2O. Oke, kita masukin si balance-nya yaitu sebesar 1,184458. 1,184458. Oh ya, untuk di Excel yang aku punya, karena ini base-nya adalah bahasa Inggris, jadi koma yang aku pakai harus pakai titik. Kalau misalnya Excel teman-teman itu dalam bahasa Indonesia, komanya itu memakai koma biasa. Kita enter. Nah, ini langsung ada ya untuk dinilai konversi. Jadi ini yang nanti akan kita pakai. Untuk di suhu 24 derajat Celcius, langsung enter aja. Nah, langsung berubah dinilai konversi. Untuk massa tabung kosong itu sebesar 0,8085. Enter lagi. Untuk RO-nya negatif 38. Untuk tinggi sampel dalam tabungnya 2. Nah, ini ya ada koreksi, itu harusnya 23,5. Jadi kita tulis 23,5. Untuk R-nya adalah 2420. Untuk massa tabung plus sampelnya itu adalah 1,0375 gram. Nah, ini langsung udah ada ya massa sampelnya dihitungkan gitu. Untuk massa molarnya yaitu 392,414. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini nilai XG-nya, kita perbesar aja. Nilai XG atau kerentanan magnetik masanya dan kerentanan magnetik molarnya itu udah muncul nilainya. Kenapa ya? Karena mereka data-data yang mereka butuhkan itu udah terisi semua. Tapi untuk di ke bawahnya itu belum muncul karena kita belum susun dari nilai koreksi diamagnetiknya. Jadi kita bisa susun aja ya. Bisa kita isi dulu. Untuk ion negannya kan di sini ada ferrous ammonium sulfat, itu ada kation Fe2+, ada NH4+, ada SO42+, dan ada H2O, di mana di sini dihitungnya sebagai ligan ya. Nah, untuk itu kita masukin misalnya Fe dulu. Nah, kita bisa pakai drop down ini untuk mencari, karena database-nya itu udah aku susun sesuai alfabet. Jadi lebih memudahkan ya. Ini kan jadi A semua, jadi kita tinggal cari yang data mulainya dari F. Nah, ini ada Fe2, kita klik, dia muncul secara otomatis. Atau nah ini juga NH ya. N misalnya berarti N S, ini NB. Nah, bisa pakai kursor, pakai panah juga ya. Nah, ini
Terus ke SO4 bisa juga teman-teman ketik aja langsung, misalnya udah tahu nih si keywordnya atau nama ion atau ligan yang ada di database, misalnya SO4 2- ya. Nah, ini langsung muncul. Dan juga H2O, misalnya ketik aja langsung H2O, bisa-bisa aja tanpa drop down. Nah, ini udah muncul, tinggal kita isikan dulu jumlah per ion atau ligannya. Fe kan ada 1, NH4 itu ada 2, SO4 juga ada 2, dan H2O ada 6. Nah, ini semua udah terisi secara otomatis ke bawah. Nah, ini total koreksi diamagnetiknya, ini total konversinya yang sudah dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Terus ini adalah kerentanan magnetik yang telah terkoreksinya ya sebesar ini, dan dihitung untuk mu F-nya atau momen magnetiknya sebesar 5,23. Jadi kita bulatkan ke bawah tadi ya pakai formula round up. Estimasi jumlah elektron tidak berpasangannya ada 5. Jadi ya untuk senyawa ferus amonium sulfat ini atau FAS ini tadi punya nilai-nilai kerentanan magnetik masanya sebesar 2,98768 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk kerentanan magnetik molarnya itu sebesar 0,01171588. Untuk koreksi diamagnetiknya totalnya itu 0,001978, sehingga nanti didapat si kerentanan magnetik yang telah terkoreksinya itu sebesar 0,01151884, dan besar momen magnetiknya itu adalah sebesar 5,2318754442, sehingga bisa diestimasi jumlah elektron tidak berpasangan yang ada di senyawa ini itu ada sebanyak 5 elektron. Oke, teman-teman, jadi itu adalah tutorial untuk membuat Excelet untuk analisis magnetik dan cara menggunakannya. Jadi pertama teman-teman pasti butuh template untuk Exceletnya dan butuh database Pascal konstannya. Jadi nantinya Excelet ini tuh bisa kita gunakan untuk menganalisis senyawa yang lainnya gitu. Jadi tinggal kita ganti tadi data-datanya gitu. Ganti data-datanya terutama dari nilai C balance sampai massa molarnya ini, dan juga tinggal kita ganti dari ion-ion atau ligan-ligan yang ada di si senyawanya. Untuk teman-teman yang mungkin memerlukan Excelet ini udah aku simpan juga linknya untuk mendownload Excelet yang udah aku buat ini di link yang ada di description box. Jadi ini adalah akhir dari sesi tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial yang mungkin nanti ada di depannya. Oke, sampai jumpa.